Hilbram Dunar. Ya, terima kasih, Nia Mirala. Selamat malam dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Hilbram Dunar bisa kembali menemani Anda. Tentunya bersama-sama kita di Mario Teguh Golden Ways. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat malam kepada hadirin yang sudah hadir di studio. Apa kabar? Super. Super sekali. Begitu juga dengan topik kita di malam hari ini, sebuah topik super yang diberikan judul Salah Berhasrat. Apakah yang dimaksud dengan salah berhasrat? Langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih, silakan duduk. Apa kabar? Super. Sahabat Indonesia yang super, yang berada di Grand Studio Metro TV dan dimanapun Anda menyaksikan program kita ini. Malam ini kita bicara mengenai salah berhasrat, keliru berhasrat. Yang ingin kita fokuskan pada hasrat yang baik. Karena hasrat tidak boleh digunakan untuk menggantikan kata nafsu. Itu beda sekali, karena hasrat adalah keinginan yang memajukan. Supaya praktis, hanya ada 3 hasrat yang memajukan, yang boleh kita jadikan pengejaran dalam kehidupan kita ini. Yang pertama adalah hasrat bagi kedudukan, kedua hasrat bagi pangkat, dan yang ketiga adalah hasrat bagi derajat. Kedudukan, pangkat, derajat. Dalam pengejaran-pengejaran di masyarakat, mulai dari caleg, pilkada, sampai ke pemilu, semuanya pengejaran-pengejaran hasrat ini. Untuk itu kita bicarakan lebih rinci bersama Anda dan Mas Hilbram. Silakan Mas. Ya, Pak Mario. 3 hal yang mungkin sangat umum kita dengarkan. Ya. Kedudukan, pangkat, dan juga derajat. Ya. Tapi banyak sekali orang-orang yang beranggapan bahwa ketika berhubungan dengan 3 hal ini, maka nafsulah yang keluar sehingga hasilnya kurang maksimal. Bagaimana membedakan antara nafsu dan juga hasratnya, Pak? Baik. Sahabat Indonesia yang super. Kedudukan itu bukan hanya untungnya ini ada setipnya. Kedudukan. Itu bukan hanya menjadi kepala desa, menjadi gubernur, bukan itu. Kedudukan itu termasuk permintaan seorang pria untuk menjadi suami bagi seorang wanita. Itu kedudukan. Meminta untuk diangkat anak. Itu juga kedudukan. Nah, kedudukan ini betul-betul seperti kosong dari syarat. Karena kalau saya sangat berwenang, saya bisa mendudukkan siapapun di satu tempat. Meskipun diprotes, tetapi orang itu duduk di tempat itu walaupun kosong dari kesesuaian. Yang kedua adalah pangkat. Nah, pangkat agak lain karena mengharuskan kita mencapai kualitas di dalam sebuah kelompok. Seperti untuk menjadi seorang jenderal itu tidak sembarangan. Ada kualitas-kualitas yang harus dibuktikannya di dalam satu kelompok untuk mencapai tingkat itu. Dan itu bisa menjadi hasrat kita. Kedudukan yang tinggi seperti menjadi menteri, menjadi presiden, atau hasrat untuk berpangkat tinggi seperti menjadi jenderal. Nah, yang ketiga ini adalah derajat. Derajat itu tingkat manusia di hadapan Tuhan. Kedudukan di hadapan manusia, pangkat di hadapan manusia, derajat inilah yang membedakan kita. Sehingga sebuah kedudukan menjadi utuh apabila diduduki oleh seorang yang berpangkat tinggi, yang berderajat tinggi. Itu. Super sekali, Pak Mario. Saya akan membahas mengenai poin ketiga berbicara soal derajat, Pak. Ini kedudukannya berada di mata Tuhan. Nah, untuk bisa menjadikan diri kita berderajat di mata Tuhan, kira-kira seperti apa? Super sekali. Sahabat Indonesia yang super. Orang-orang yang mau tahu komponen pembentuk diri yang mudah menjadi berderajat tinggi harus memperhatikan yang pertama. Yaitu bahwa dia harus memiliki di dalam dirinya kebenaran. Sesuatu yang ketepatannya disampaikan sendiri oleh Tuhan dan tidak ada diskusi mengenai interpretasinya. Di semua umat, di semua budaya, di semua bangsa.
sama. Yang kedua, dan yang ini agak biasanya dilupakan orang, yaitu penampilan. Orang bilang itu palsu, tetapi apapun yang bisa palsu bisa asli. Penampilan itu kira-kira mewakili dari 90-93% dari kesan yang dibangun kepada orang lain. Yang saya lakukan ini, menentukan 90-93% kesan tentang saya, yang saya katakan hanya 7% sampai paling banyak 10%. Karena yang saya katakan bisa saya katakan dengan suara dalam, atau kecil melengking rendah, atau dengan pacu yang tertata, atau terlalu cepat yang tergesa-gesa. Dan orang dibedakan pertama kali dari tampilannya. Baru ketiga, pikirannya dipertajam, diperluas, diperdalam, dibersihkan. Baru keempat, hatinya dilunakkan, dilembutkan dengan kasih sayang. Dan yang kelima, pembuktian dari semua ini adalah tindakannya. Tidak ada kepalsuan begitu sampai ditindakan, karena banyak orang bicaranya kurang tapi tindakannya bicara keras sekali mengenai kesetiaannya kepada yang benar, kesetiaannya pada menampilkan yang baik, berpikir baik, merasa baik. Itu. Baik, dan apapun tindakan Anda, pastikan Anda tidak mengganti channel Metro TV karena kami akan segera kembali tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Maafkan aku bila hasratku keliru, suruh. Tadi Pak Mario sempat mengatakan bahwa hasrat akan mendekatkan kita pada kebaikan. Ini membuat saya bertanya-tanya, kira-kira hasrat yang terbaik itu seperti apa, Pak? Terima kasih Mas Ilham. Sahabat Indonesia yang super. Berhasrat yang baik adalah berhasrat bagi derajat terbaik. Nah, derajat terbaik ini, kalau orang bertanya apakah derajat yang terbaik, adalah menjadi sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baiknya manusia. Dan apakah yang sebaik-baiknya manusia? Yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau mau berlomba, itu bukan berlomba mencapai kedudukan. Karena terbukti kedudukan yang tidak diisi oleh orang yang tidak berderajat, akan diturunkan. Siapapun yang ada di dalam kedudukan itu, bukan diturunkan dari kedudukannya, diturunkan derajatnya. Sehingga orang kecil di antara kita bisa menasihati orang yang kedudukannya tinggi. Kalau yang kedudukannya tinggi tidak memelihara derajatnya. Nah, derajat yang terbaik adalah yang menjadikan kita bermanfaat bagi orang lain. Berarti semua pengembangan diri, semua pengejaran, semua hasrat itu harus yang menjadikan kita bermanfaat bagi orang-orang yang terdekat. Dan mudah-mudahan tumbuh sampai kepada sejauh mungkin orang bahkan yang tidak mengenal kita. Gitu. Ya baik, dan sekarang kita akan masuk ke machine gun. Tentunya di kesempatan kali ini saya akan mempersilahkan kepada hadirin yang sudah hadir di studio untuk bertanya secara langsung dan cepat kepada Pak Mario dan juga akan dijawab secara spontan oleh Pak Mario Teguh. Baik, saya persilahkan mulai dari Bapak. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya ingin menanyakan, saya Saiful, Ya Bapak. dalam terminologi marketing ada need and want. Ya. Di mana hasrat itu berada? Terima Oh, kasih. super sekali. Need and wants. Gini, setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda keinginannya. Kebutuhan untuk makan itu sama, tapi pilihan menunya itu keinginan. Setiap orang ingin mencapai kedudukan yang tinggi dalam hidup, tetapi lupa kedudukan itu bukan kedudukan derajat.
Dia hanya kedudukan sebagaimana yang selama ini dididikkan kepada kita. Bahwa menjadi gubernur itu tinggi, menjadi wali kota itu tinggi, tetapi kita lupa didikkan kepada anak-anak menjadi orang jujur, menjadi orang amanah, menjadi orang yang bersih. Itu lebih tinggi dari semua kedudukan yang ada di negara ini. Silakan Pak. Salam super Pak Mario. Salam super. Bagaimana menempatkan hasrat terbaik kita terhadap pasangan yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita? Super sekali. Biasanya orang yang merasa pasangannya tidak cocok, tidak melihat bahwa dia juga tidak cocok bagi pasangannya. Kan tidak bisa yang tidak cocok hanya satu. Dua-duanya. Tanggung jawab pertama bagi pasangan hidup yang merasa tidak seimbang atau tidak cocok adalah menjadikan dirinya sebaik-baik suami atau sebaik-baik istri sebelum berani mengomentari orang lain. Berikutnya. Salam super Pak Salam Mario. super. Saya Desi, saya mau menanyakan bagaimana cara mengelola hasrat agar hasrat itu tidak salah dan lebih terarah. Super sekali. Pertama kali, ingatlah bahwa kita harus jadi orang baik. Jangan lupa bahwa kita harus jadi orang baik. Dan formula dari baik adalah benar plus santun. Orang benar yang tidak santun membuat orang membenci kebenaran. Karena cara menyampaikannya merendahkan orang lain. Orang santun tidak benar itu nyebelin. Seperti semua penipu, sangat santun tetapi tidak benar. Jadi kalau begitu jangan pernah lupa bahwa kita harus jadi orang baik. Dan dua langkahnya, setia pada yang benar dan penuh hormat kepada orang lain. Itu. Salam super, saya Salam Fitri. Sejauh mana lingkungan atau orang lain menentukan betul atau salahnya hasrat yang kita miliki? Terima kasih. Super sekali. Sejauh mana lingkungan berpengaruh kepada kita? Sejauh izin kita kepada lingkungan untuk mempengaruhi kita. Pribadi yang lemah mengizinkan lingkungan mewarnainya. Pribadi yang kuat mempengaruhi lingkungan berubah warna. Dia tidak menunggu pemimpin jadi baik, dia membaikkan diri karena tugas pemimpin itu membaikkan. Salam super Pak. Salam super. Saya Riza. Ya, Ibu. Bagaimana cara kita mengolah nafsu menjadi hasrat yang baik? Mengolah nafsu menjadi hasrat. Banyak suami tidak bernafsu ke istrinya. Padahal itu nafsu yang halal. Gitu? Jadi kalau begitu, kembangkan cara-cara untuk selalu menjadi pribadi yang menarik. Terutama laki-laki itu jenis makhluk yang pembosan dan membenci yang rutin. Sehingga kalau suaminya melihat istrinya bajunya itu-itu saja. Pakai batik, yang batiknya sudah hilang. Karetnya sudah mati, jadi dilipat, dipeniti begitu bau bawang. Coba, mana bisa dia tertarik? Jadi istri harus memberanikan diri cara baru. Tampil dengan suara baru, mendesah-desah, begitu. Ya, suaminya sampai bertanya-tanya, engkau siapa? Begitu. Jangan buat orang lain bosan. Berikutnya. Salam super Pak Mario, saya Henry. Bolehkah kita menjadi orang yang sangat ambisius? Terima kasih. Oh yes, harus Pak. Menjadi orang yang sangat ambisius itu harus. Yang tidak disukai orang adalah ambisi Anda menjadikan mereka terancam. Kalau ambisi Anda menjadi orang besar yang mempengaruhkan kebaikan, Anda didukung semua orang yang hidupnya perlu diperbaiki. Jadi berambisilah, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka berambisilah untuk jadi orang pandai, untuk jadi orang berpengaruh, jadi orang yang kuat, jadi orang yang setia pada yang benar, dan tegas memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Berikutnya. Salam super Pak Mario. Saya Ibu Cia dari Bekasi. Saya mau bertanya, cuma simpel saja. Apakah kita termasuk egois kalau kita menginginkan sesuatu perubahan? Oh iya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Harus ya,
Anda akan dicintai kalau keegoisan Anda adalah untuk membahagiakan orang lain. Perhatikan aku, yang aku lakukan ini baik untukmu. Dengarkan aku, ini penting bagimu. Lihat aku, kan kamu minta ke aku toh, aku mau beri nih. Coba. Jadilah orang yang egonya adalah untuk mengangkat orang lain. Berikutnya. Pak Mario, Yes. hasrat yang benar itu berasal dari mana ya Pak? Good. Sahabat Indonesia yang super, dimanapun Anda berada, pegang ini ya. Pengertian adalah ilmunya kehidupan. Orang yang mengerti hidupnya akan baik. Orang yang berlaku tidak baik karena dia tidak mengerti. Apapun pendidikannya, kalau perilakunya tidak baik, berarti dia belum mengerti. Karena perilaku adalah wajah dari ilmu. Orang yang berilmu baik, perilakunya baik. Jadi hasrat yang baik itu datang dari pengertian, kalau pengertian sudah dua, yang baik. Bahwa dia bertugas untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Lalu dia ambil tugas itu, lalu dia menghadap ke Tuhan, terima kasih Tuhan atas penggunaan yang Engkau berikan atasku. Itu. Salam super, Salam saya super. Reka dari Bandung. Yes, Bapak. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana bila suatu pribadi sudah terlanjur mengizinkan hanya sedikit dari lingkungannya untuk mempengaruhi dia. Ya. Sedangkan masih berkemungkinan dia mempunyai hasrat yang salah. Ya. Lalu dari mana dia bisa perbandingan hasrat salah atau benar? Terima kasih Pak. Sekali. Sahabat Indonesia yang super, yang selama ini menunda berlaku berani karena takut salah, saya anjurkan bertindaklah yang berani sampai Anda salah. Karena cara untuk mengetahui apa yang benar itu karena Anda telah melakukan dan terbukti salah. Orang yang cepat mencoba salah akan mencoba lagi dengan cepat salah, mencoba lagi salah sampai benar. Orang yang cepat salah, cepat benar. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Mario Teguh Golden Ways. Kembali di Mario Teguh Golden Ways bersama saya Hilbram Dunar dan juga Pak Mario Teguh. Salah berhasrat masih topik kita di kesempatan kali ini. Ketika mendengar kata hasrat, yang ada dalam pikiran saya adalah sesuatu yang halus. Ini membuat saya bertanya kepada Pak Mario, apakah dengan kehalusan, kelembutan Pak, kita bisa mendapatkan hidup yang lebih luas dan lebih hebat? Super sekali. Banyak orang merasa bahwa kalau hidupnya tidak teriak-teriak, gitu, tidak agresif, tidak membahayakan keselamatan orang, itu tidak bisa baik hidupnya. Hasrat yang indah sekali adalah hidup ikhlas dalam kebaikan. Indah sekali. Kalau sudah ikhlas, jadi kalau dia ditipu, dia bilang apa? Yang dilakukannya untuk menipuku tidak akan memiskinkanku, karena rizkiku dipelihara Tuhan. Tapi mudah-mudahan yang ditipunya dariku baik baginya. Coba bayangkan itu. Padahal kalau kita ditipu biasanya kita mendoakan dia supaya kualat. Itu? Sekarang ikhlas. Fitnah, kalau kita difitnah tidak usah marah-marah. Itu sulit. Kalau saya katakan ini saya akan diuji. Setiap kali saya mengatakan sesuatu saya diuji. Tapi saya akan katakan dengan berani. Kalau difitnah, terimalah. Karena pemuliaan juga dari Tuhan. Dan direndahkannya kita oleh orang lain juga diizinkan Tuhan terjadi. Tapi derajat kita dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, orang yang hidup ikhlas dalam kebaikan tidak akan bersahabat dengan orang-orang buruk perangai. Sehingga tidak akan berhutang keburukan. Kalau bergaul dengan orang baik, kita berhutang budi. Karena kita harus membayar, kita jadi berbudi baik.
Itu sebabnya wong sing becik kumpulono, bergaulah dengan orang baik. Lalu perhatikan, orang-orang yang bergaul di lingkungan yang tidak baik, yang buruk sehingga dia berhutang keburukan, dia ditunjukkan keburukannya saat dia berada di kedudukan-kedudukan yang paling kelihatan. Agar kita yang baik-baik ini mensyukuri pergaulan baik, sehingga kalau kita harus berhutang budi, itu berhutang kebaikan karena membayarnya menjadikan kita orang baik. Itu. Baik, langsung saya akan berikan kesempatan kepada Anda yang sudah hadir di studio untuk bertanya. Siapa? Silakan, Bapak. Selamat malam Pak Mario, Mas Hilbram. Selamat malam, Bapak. Salam super. Salam super. Nama saya Seno Arif dari Tangerang. Yes. Yang ingin saya tanyakan, kenapa pada sebagian orang yang memiliki hasrat pada pangkat dan jabatan itu cenderung memiliki sikap arogan? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Itu sifat yang aneh, Pak, bahwa kita itu suka membeli dengan kredit. Jadi pangkat dan kedudukan yang dikejarnya ini kan belum jadi toh, tetapi sudah sombong dulu. Ini orang-orang yang sering bawa uang ke bank padahal uangnya belum datang. Itu membeli masa depan dengan sikap. Jadi orang-orang yang belum tinggi pangkat dan kedudukannya berlaku sombong mempersulit pencapaian hasratnya. Karena orang akan membatalkan. Itu sebabnya janganlah sampaikan kepada orang lain Anda ingin jadi apa, kecuali orang itu siap membantu. Kalau tidak, Anda menyiapkan banyak orang untuk mengganggu rencana-rencana Anda. Pertanyaan kedua, Ibu. Ya, Ibu. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya ingin bertanya, bagaimana mengatasi salah berhasrat itu yang terulang lagi? Terima kasih. Good, silakan. Khalil Gibran pernah sampaikan bahwa sakit hatimu itu adalah robeknya kulit atau cangkang yang membungkus pengertian. Jadi kalau ini pengertian, dirobekkan hati kita supaya sakit untuk melihat, tapi tidak melihat, karena Tuhan Maha Penyayang, diulangi rasa sakitnya. Sehingga orang yang salah dibuat sakit, lalu salah lagi, apa yang terus dilakukan Tuhan? Dibuat sakit lagi, lalu dia tetap salah, apa yang dilakukan Tuhan? Dibuat sakit lagi, apakah Tuhan sabar? Sabar, Tuhan memiliki waktu. Jadi boleh, salahlah terus. Tuhan akan layani. Masalahnya umur kita itu terbatas. Sehingga segera setelah sakit hati, jangan lakukan yang sama. Termasuk kesalahan orang lain. Situasi adalah komponen pembentuk sejarah. Yang terjadi dalam minggu-minggu ini adalah pelajaran supaya kita menjadi pemimpin bagi sejarah Indonesia di mana kita nanti memimpin. Supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Itu. Cukup jelas Ibu ya. Silakan. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Tadi dikatakan ikhlas dalam kebaikan. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana caranya kita agar menjadi seorang yang ikhlas, sementara hati kita itu ketika mengingat perlakuan orang tersebut, kita ingin sekali membalasnya. Terima kasih. Membalas itu boleh Ibu, tetapi kita harus bijak. Cek dulu kalau kita balas, dia bisa membalas lebih keras nggak? Tidak. Oke. Kita itu diizinkan membalas, tetapi akan lebih baik bagi kita kalau kita memaafkan. Kalau orang itu salah, gitu kepada kita salah, lalu kita balas, ceder, begitu, kita itu hanya bisa menurunkan orang. Tetapi kalau kita memaafkan, tetap menyayanginya. Tuhan yang membalas, tetapi perilaku Tuhan dalam membalas itu mengangkat orang.
Tuhan itu memuliakan orang supaya dia jadi lebih baik. Kalau kita merendahkan. Jadi sebetulnya orang yang memaafkan telah dalam tanda petik mengizinkan Tuhan memperbaiki orang yang tadi melukai kita. Jadi orang memaafkan itu baik sekali karena dia membatalkan haknya untuk membalas. Tapi memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk memperbaiki orang itu. Itu. Super sekali Pak Mario. Dan tentunya masih banyak sekali kata-kata indah dari Pak Mario yang akan sama-sama kita dengar. Jadi pastikan Anda terus menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Maafkan aku bila hasratku keliru, surut gairah jiwamu, ku yang dosakan cinta. Menarik sekali pembicaraan kita di malam hari ini betul-betul hangat dan juga semoga terus bisa memberikan manfaat kepada Anda dimanapun Anda berada. Amin. Super poin berikutnya silakan Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super. Terima kasih Mas Ilbram. Kita dalam semua keraguan dan penderitaan kita atau keluhan kita di malam-malam yang kurang tidur itu adalah pertanyaan kepada Tuhan, mengapa aku belum disejahterakan seperti mereka? Mengapa aku belum ditinggikan pangkatku seperti mereka dan belum diperbaiki kedudukanku seperti mereka? Tetapi kita jarang sekali lapor ke Tuhan, Tuhan, aku bulan ini masih belum begitu berguna bagi orang lain. Coba. Lapor Tuhan, tahun ini aku lebih berguna bagi orang lain. Coba. Jarang. Tidak, tapi mana Tuhan, sampai tambah lama doanya tuh tambah lebar tangannya. Mengapa? Oke. Tapi jarang orang bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku menjadi lebih berguna bagi lebih banyak jiwa untuk lebih banyak kebaikan. Itu. Baik, saya akan memberikan kesempatan lagi kepada hadirin yang sudah hadir di studio untuk bertanya. Saya persilahkan. Bapak, boleh? Ya, silakan Bapak. Dengan siapa Pak? Dengan Saiful dari Kerawang. Pak Saiful, Yes, silakan. Pak Saiful. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya Pak Saiful dari Kerawang. Iya. Ya. Pak Mario, berbicara terkait dengan hasrat, Ya. kita laki-laki tentunya punya hasrat laki-laki. Seperti sekarang yang diramaikan dalam sebuah pembicaraan, bahwa terkadang kami sebagai laki-laki memiliki hasrat, memiliki istri lebih dari satu. Dengan argumentasi bahwa pada suatu saat nanti, kemungkinan besar ada wanita lebih banyak daripada pria. Sehingga si pihak perempuan itu dihadapkan dengan beberapa pilihan dan pertanyaan. Pilihan pertama, karena tidak ada laki-laki yang bisa menikahi dia, dia bertanya apakah saya harus mengganggu suami dia. Pertanyaan yang kedua, apakah saya harus menjadi, wanita sebagai penjual diri? Atau pilihan yang ketiga, menjadi wanita yang dipoligami. Menurut Pak Mario, dengan permasalahan seperti ini, bagaimana seharusnya kita menempatkan hasrat terbaik kita terhadap wanita dalam kondisi seperti ini? Terima kasih Pak Mario, salam super. Salam super. Sahabat Indonesia yang super, ini yang harus kita sadari setiap kali orang bertanya. Bahwa sebetulnya orang jarang sekali minta pendapat. Orang itu pada dasarnya minta disetujui. Itu sebabnya kalau Anda menyetujui orang yang minta pendapat, dia cepat damai. Jadi menurut Bapak sebetulnya oke bagi kita untuk menikah lebih dari satu wanita. Kalau banyak wanita yang membutuhkan bantuan. Bukankah begitu? Betul. Ya. Jadi logis ya, kalau wanitanya lebih banyak penderita semua, laki-laki hanya sedikit. Jadi katakan banyak wanita, begitu maka wajar kalau pria bisa menikah lebih dari satu wanita karena banyak wanita yang butuh dibantu. Bukankah begitu? Iya, bukankah begitu Pak? Betul. Jadi membantu wanita itu mulia sekali.
Ya, karena menikahinya itu membuat mereka terbantu kehidupan ekonominya dan mungkin martabatnya. Bukankah begitu? Yang saya mau tanya, Pak, yang penting itu membantunya apa menikahinya? Dua-duanya. Apapun alasannya, apapun keyakinan kita, lakukanlah. Yang saya tidak bisa pikirkan adalah orang yang membantu, bisa membantu tanpa menikahinya, tetapi menikahinya. Kedua, Bapak setuju kalau putri Bapak diduakan? Tidak. Tidak. Meskipun dia bisa bilang, iya, nggak apa-apa. Tetapi logisnya saya tidak bisa bayangkan Audrey diduakan oleh suaminya. Saya tidak bisa bayangkan itu. Dan saya tidak bisa membayangkan saya melukai hati istri yang sangat saya cintai dengan saya memikirkan membantu orang yang saya tidak harus nikahi. Karena pertanyaan dia begitu, mau menikah dia atau mau kamera baru? Terima kasih, tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih Pak, super sekali pertanyaannya. Salah berhasrat, kita sampai pada ujung acara ini, mungkin Pak Mario bisa memberikan kesimpulan Pak. Terima kasih Mas Hilbram, sahabat Indonesia yang super. Mudah-mudahan pembicaraan kita mengenai hasrat meletakkan kesadaran kita mengenai hak kita untuk menjadi pribadi yang kedudukannya setinggi mungkin, supaya bisa mengharuskan kebaikan, mencegah terjadinya keburukan. Berpangkat tinggi supaya kita tahu kelas dan upaya kita di lingkungan kita, dan kita membangun derajat yang tinggi, supaya kita diletakkan di jenjang-jenjang yang tinggi di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan saja sudah menghormati kita, apa di alam ini yang tidak akan tunduk dan mendengarkan kita dengan penuh kasih sayang? Jadi kalau begitu, bagaimana kalau kita menghasratkan bagi diri peningkatan derajat melalui perbaikan isi pikiran, perbaikan isi hati, dan perbaikan kualitas tindakan kita. Marilah kita menjadi pribadi yang hidup ikhlas dalam kebaikan. Saya ulangi, marilah kita hidup ikhlas dalam kebaikan. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Terima kasih Pak Mario. Ya, dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program ini. Tentunya saya Hilbram Dunar pamit. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Selamat malam and stay super. Aku ini wanita biasa, bisa sakit, luka karena cinta, dingin sepi, kerap menyapa, air mata jatuh, lukisan raka. Kadang ku kuat setegar karang, kadang ku rapuh lemah, niat merana. Maafkan aku bila hasratku keliru. Dua, komponen pembentuk pribadi, believe it or not, penampilan. Orang itu harus penampilannya baik. Berarti harus sehat, harus tahu caranya melangkah. Bisa dibayangin kalau saya itu jalannya melangkah kaki dan gitu. Tidak bisa berwibawa. Jalannya agak terlalu lebar begitu. Ya. Penampilan 93% dari dampak Anda, atau amannya 93% dari dampak Anda itu karena penampilan. Kasih hatiku, kalau mau bicara harus yang meningkatkan nilai. Kalau tidak nilai orang lain, nilai kita. Lihat ya, kalau saya meningkatkan nilai saya, berhenti. Tapi kalau saya meningkatkan nilai orang lain, saya juga naik. dingin sepi.
Tuh. Kenapa bicara kalau mengerti strateginya beautiful, muliakan orang lain. Karena cara memuliakan Tuhan itu tidak ada cara lain kecuali memuliakan orang lain. Bukti bahwa kita mencintai Tuhan itu mencintai orang lain. Ya, dan itu disalah mengertikan dengan poligami dan lain-lain. Bukan itu. Kadang ku jatuh lemah.